inilah situasi Tojo Una saat ini. Rekaman video amatir ini dibuat warga sesaat setelah gempa terjadi. Warga yang hendak beristirahat langsung keluar rumah begitu gempa terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebanyakan warga telah bersiap untuk beristirahat saat gempa bermagnitudo 6,3 itu terjadi. Banyak warga yang panik dan menangis. Kerusakan dan korban jiwa akibat gempa belum diketahui. Astagfirullahaladzim. Warga lalu berusaha menuju ke perbukitan karena takut terjadi tsunami. Namun, banyaknya warga yang panik membuat jalan utama kabupaten di Sulawesi Tengah itu macet. Gempa pertama sebelumnya terjadi sekitar pukul 10 pagi yang bermagnitudo 5,9. Guncangan gempa bahkan terasa hingga di Kabupaten Poso, Morowali, dan Kota Palu. Puluhan pasien rawat inap di RSUD Poso harus dievakuasi keluar bangunan. Keluarga pasien didampingi tenaga medis ikut membantu menyelamatkan pasien untuk mencari tempat yang aman. Mereka saling berdesakan karena takut gempa susulan. Selain pasien umum, para pasien penderita COVID-19 yang sedang diisolasi juga berlarian menyelamatkan diri sampai ke halaman rumah sakit. Saya tadinya ada di luar beli makanan. Mana saya tadi ini? Baca nggak Pak? Iya, Terasa sekali Pak gempanya tadi? kencang. Kencang sekali Pak ya? Iya, semua tempat pusing. Jadi ini masih takut Pak naik? Ya jelas. Masih takut Pak ya? Lagi ada susulan. Oh siap. Oke Pak. Oke, makasih Pak. Guncangan yang dirasakan membuat warga berhamburan keluar rumah karena takut terjadi tsunami. Namun, BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa tersebut bermagnitudo 6,3 yang berpusat di kedalaman 10 km. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah mengatakan, hingga Selasa pagi, pihaknya belum menerima laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa di Kabupaten Tojo Una. Namun, pihaknya tetap waspada jika ada kondisi kedaruratan terjadi. Sekarang itu tidak ada korban jiwa, korban material juga tidak ada, hanya biasalah namanya masyarakat. Itu ada gempa, terus isu tsunami itu akhirnya panik, jadi rame-rame itu naik ke ketinggian. Jadi masyarakat di pesisir itu lari ke ketinggian, tapi alhamdulillah hari ini sudah sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Yang tadi malam juga lampu padam semua, hari ini juga sudah hidup kembali. Nah, jadi untuk sementara laporan dari wilayah, kecamatan, dan desa juga itu tidak ada yang berdampak. Petugas dari Polres Touna juga berpatroli pasca gempa sembari mengimbau warga untuk tetap tenang. Gempa bumi sendiri berpusat di Kabupaten Tojo Una dengan kedalaman 10 km. Awalnya gempa diumumkan bermagnitudo 6,5, lalu dimutakhirkan menjadi magnitudo 6,3. Meski berpusat di lautan, gempa tidak berpotensi tsunami. Tim Liputan Kompas TV, Sulawesi Tengah. Gempa di Tojo Una terasa hingga ke Palu, dan informasi paling baru dari sana kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Nirmala Safitri di Palu, Sulawesi Tengah. Nirmala, apakah gempa yang terjadi di Tojo Una ini berdampak hingga ke Palu dan apa dampaknya? Oke, baik Audrey, untuk di Kota Palu sendiri memang getaran gempanya terasa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di situ juga masyarakat atau warga Kota Palu sempat keluar rumah karena getaran gempanya itu terasa cukup kencang, itu sekitar kurang lebih 3 detik. Nah, untuk di Kota Palu sendiri memang tidak terlalu ada dampaknya karena memang jarak dari Kabupaten Tojo Una menuju Kota Palu itu berjarak sekitar 377 km. Itu kalau melalui jalur darat sekitar 8 jam. Namun yang paling terasa selain di Kabupaten Tojo Una itu ialah Kabupaten Poso, kemudian Kabupaten Banggi, dan juga Morowali Utara yang merupakan kabupaten terdekat yang berada di kabupaten dari Kabupaten Tojo Una. Nah, sebenarnya untuk masyarakat Kota Palu sendiri itu menakutkan. Gempa semalam itu merupakan dari sesar Palu Koro, namun ternyata gempa yang semalam itu merupakan sesar lokal yang berada di Kabupaten Tojo Una yang belum diketahui namanya hingga saat ini. Ya, lalu dari catatan BPBD Sulawesi Tengah, apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk menangani dampak dari gempa yang terjadi, mengingat di sana juga ini masih ada gempa susulan? Baik, untuk dari BPBD Sulawesi Tengah sendiri saat ini masih terus mengumpulkan data terkait
seberapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bermagnitudo 6,3 yang terjadi semalam, dan juga pihak BPBD Sulawesi Tengah juga terus siap siaga apabila terjadi gempa yang lebih besar lagi. Mereka akan segera menurunkan timnya untuk melakukan evakuasi dan juga menyelamatkan masyarakat agar menuju ke lokasi yang lebih aman. Gitu, Audrey. Baik, terima kasih laporannya dari Palu, Sulawesi Tengah, ada Nirmala Safitri.